Hari ini kita akan membahas berita besar dari dunia militer Eropa. Angkatan bersenjata Jerman atau Bundeswehr baru saja mengumumkan rencana ambisius, menambah armada dronenya dari 600 unit saat ini, menjadi lebih dari 8.000 unit pada tahun 2029. Ya, jumlah itu menjadikan Jerman sebagai salah satu operator drone militer terbesar, bukan hanya di Eropa, tapi juga dunia. Lalu, drone seperti apa yang akan mereka beli? Apa tujuannya? Dan bagaimana dampaknya bagi geopolitik Eropa dan NATO? Mari kita bahas tuntas. Setelah Perang Dingin berakhir, militer Jerman memang sering disebut melemah dibanding masa lalu. Anggaran pertahanan menurun, peralatan banyak yang usang, dan kemampuan tempur dinilai tidak sebanding dengan kekuatan ekonomi Jerman sebagai negara terbesar di Eropa. Namun, sejak Perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022, situasi berubah drastis. NATO menuntut negara anggotanya meningkatkan belanja pertahanan. Kanselir Olaf Scholz bahkan menyebut era ini sebagai Zeitenwende, atau titik balik sejarah, di mana Jerman harus kembali memperkuat militernya. Nah, salah satu fokus utama modernisasi ini adalah sistem drone tempur. Kenapa? Karena perang modern di Ukraina menunjukkan betapa pentingnya drone, baik untuk pengintaian, serangan presisi, hingga perang elektronik. Sekarang, mari kita lihat detailnya. Pertama, 1.200 drone nano. Drone super kecil ini dirancang untuk pengintaian jarak dekat, khususnya di wilayah perkotaan atau area dengan vegetasi lebat. Fungsinya mirip mata tambahan bagi pasukan infanteri di lapangan. Kedua, 3028 drone mini. Jenis ini akan menggantikan drone Aladin dan Falke yang selama ini digunakan Bundeswehr. Drone mini cocok untuk pengawasan jarak pendek hingga menengah, dan bisa memberikan gambaran medan tempur secara real-time. Ketiga, sekitar 800 drone medium hingga besar. Bedanya, drone ini bukan untuk menyerang, tapi berfungsi sebagai relay komunikasi. Jadi, mereka akan memastikan konektivitas antar unit militer tetap terjaga, meski pasukan tersebar luas di medan perang. Dan yang paling menarik, 3.000 drone kamikaze. Jenis ini sudah banyak dipakai dalam perang Ukraina, seperti drone Shahed Iran atau Switchblade buatan Amerika. Konsepnya sederhana tapi mematikan. Drone sekali pakai, membawa bahan peledak, dan langsung menabrak target. Bundeswehr saat ini sedang menguji dua sistem drone kamikaze untuk dipilih mana yang paling efektif. Kalau di total, semua jenis ini akan menjadikan Jerman punya lebih dari 8.000 drone pada tahun 2029. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Apa dampaknya bagi Jerman dan Eropa? 1. Bundeswehr jadi operator drone terbesar di Eropa. Dengan 8.000 unit, Jerman jauh meninggalkan negara lain. Inggris, Prancis, atau Italia belum punya program sebesar ini. 2. Mengubah doktrin militer. Jerman menegaskan bahwa sistem nirawak atau drone akan menjadi elemen sentral dalam operasi tempur masa depan. Artinya, drone bukan lagi sekadar alat tambahan, tapi inti dari strategi militer mereka. 3. Keseimbangan kekuatan NATO. Sebagai negara anggota NATO, langkah Jerman tentu memperkuat aliansi secara keseluruhan. Apalagi, di tengah ancaman Rusia yang makin agresif, NATO butuh anggota dengan kapabilitas teknologi tinggi. 4. Efek domino di Eropa. Langkah Jerman bisa memicu perlombaan drone baru di Eropa. Negara lain mungkin akan merasa tertinggal dan ikut memperbesar investasi di bidang drone militer. Kalau kita lihat lebih luas, ada beberapa poin penting. Pelajaran dari Ukraina. Perang Ukraina memperlihatkan betapa efektifnya drone kamikaze dalam melumpuhkan tank, artileri, bahkan radar musuh dengan biaya murah. Jerman jelas tidak mau ketinggalan tren ini. Hubungan dengan Amerika Serikat. Amerika selama ini jadi pemasok utama teknologi militer NATO. Dengan Jerman mengembangkan armada drone besar, ada kemungkinan sebagian teknologi ini dibeli dari Amerika, tapi juga bisa jadi peluang industri pertahanan Jerman sendiri untuk berkembang. Sinyal untuk Rusia. Dengan jumlah drone sebanyak itu, Jerman seakan mengirim pesan, jika Rusia berani memperluas konflik, Eropa sudah siap melawan dengan kekuatan modern. Jadi teman-teman, inilah gambaran dari rencana besar Jerman untuk mengakuisisi lebih dari 8.000 drone tempur hingga tahun 2029. Mulai dari drone kecil pengintai, drone relay komunikasi, hingga drone kamikaze yang mematikan. Rencana ini bukan hanya soal modernisasi militer, tapi juga menandai kembalinya Jerman sebagai kekuatan militer utama di Eropa.